Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan nabiy Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa Apaan? Oke. Faktor sinyal di bawah pegunungan. Kita lanjut. Yang saya hormati seluruh kader muda dan pratama DPC Piungan yang insya Allah dimuliakan Allah. Perkenankanlah di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang insya Allah akan kita lalui pada Mabit Online pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Wargito, yang ketiga sambutan yang insya Allah akan dibawakan oleh Ketua DPC, keempat yaitu acara inti Mabit Online pada malam hari ini yaitu Tauhid Ustadz Ghazali Mukri, insya Allah dengan tema pentingnya bertaubat dan mensucikan diri. Acara selanjutnya yaitu lain-lain, nanti bisa diisi dengan jawab, dan acara yang selanjutnya nanti penutup. Baiklah, Mabit Online pada malam hari ini kita mulai membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu tilawah kepada Ustadz Wargito, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jazakallahu khair Ustaz Barkito. Untuk selanjutnya acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua DPC untuk Bapak Taufik atau yang mewakili, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mohon maaf Pak Joko, ini karena sebenarnya malam ini Pak Taufik akan memberikan sambutan pada kesempatan kali ini, tapi barusan jadwal saya untuk bisa diwakili karena qadarullah beliau masih ada urusan yang belum terselesaikan di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pertama yang terhormat Ustadz Ghazali Mufri dan yang saya hormati Bapak Ibu para pembina UPA DPC PKS Piungan, dan yang saya banggakan Bapak Ibu rekan-rekan kader anggota muda pertama DPC PKS Piungan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam ini masih memberikan nikmat kepada kita berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga meskipun online ini kita bisa bertatap mayang ya dalam rangka mengikuti agenda pada malam hari ini, yaitu mabit online. Yang kedua, salat salam semoga senantiasa terserahkan kepada suatu hasanah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya termasuk umat-umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama tentu saya mewakili pengurus DPC PKS Piungan. Yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Ghazali Mufri yang pada kesempatan malam hari ini berkenan bersama kita semua di tengah kesibukannya begitu. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan nanti dapat menjadi amal jariah beliau dan juga menambah wawasan kita dan juga dalam rangka meningkatkan keimanan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua juga saya ucapkan terima kasih kepada bidang kaderisasi yang menyelenggarakan acara mabit online ini. Jadi acara mabit online ini dalam rangka sebagai sarana silaturahim ya untuk semua kader yang ada di Piungan, karena pandemi saat ini yang memang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka langsung ya. Namun semoga dengan online ini tidak menyurutkan semangat kita semuanya, dan juga sekaligus dalam rangka mendekatkan diri kita pada Allah SWT. Baik, insya Allah untuk acara semacam ini nanti akan diadakan rutin setiap bulan ya oleh bidang kaderisasi. Jadi setiap bulan nanti akan ada acara semacam ini yang mungkin insya Allah untuk startnya bisa bergiliran gandeng gitu ya. Banyak masukan ilmu seperti itu. Kemudian terakhir sini saya sampaikan dari pengurus DPC terkait untuk program yang sedang digalakkan saat ini, yaitu KT-anisasi dari arahan dari DPD juga. Sekali lagi saya mengingatkan kepada rekan-rekan Bapak Ibu semuanya untuk keperluan verifikasi KT seperti itu ya untuk kepesertaan pemilu yang akan datang. Untuk target KT-anisasi ini harapannya semua kader atau anggota bisa segera mendaftarkan dirinya untuk KTA dan juga tentunya merekrut rekrutmen itu dari tetangga, teman, saudara dan sebagainya dalam rangka untuk menambah jumlah KTA untuk PKS ini itu. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mewakili Ketua DPC Bapak Taufik yang saat ini sedang berhalangan. Semoga teman-teman semuanya tetap semangat dalam mengikuti acara ini yang nanti insya Allah akan sampai
berakhir besok pagi ya, meskipun online bisa dijalankan secara maksimal di tempat masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Anton untuk sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu acara inti kita pada Mabit Online pada malam hari ini, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Ghazali Mukri dengan tema pentingnya mensucikan diri. Langsung saja kita nanti mohon untuk aktif semua bisa dimatikan terlebih dahulu untuk menambah kekhusyukan kita dalam mengikuti kajian. Untuk selanjutnya kepada Ustadz Ghazali Mukri kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama Ketua DPD Kabupaten Bantul atau yang mewakili, dan jajaran pengurus serta panitia serta yang juga kami hormati, mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan Allah dapat bertemu, berjuang, walaupun pertemuan kita pada malam hari ini tidak tatap muka, tidak ketemu langsung, tapi secara virtual atau di dunia maya. Namun demikian tidak akan mengurangi nilai silaturahim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan silaturahim kita pada malam hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sampaikan pada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kita nantikan nanti syafaatnya besok pada hari kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini kita akan membahas bersama-sama ya, pentingnya bertobat dan membersihkan diri. Bahwa tobat itu adalah bagian dari cara kita untuk membersihkan diri kita, untuk membersihkan hati kita. Ya. Banyak sarana media yang bisa kita gunakan untuk mensucikan diri kita, membersihkan hati kita. Salah satu media yang dimaksud itu adalah dengan tobat. Nah, apa yang dimaksud dengan tobat itu? Yang dimaksud dengan tobat itu adalah aruju ilallahi wal inabatu ilaihi min fi'lil muharramah awil ism au tarki wajibin bisidqi qalbin wa nadmin ala makana. Jadi yang dimaksud dengan tobat itu adalah arju ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mengerjakan yang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mengerjakan dosa, atau meninggalkan yang wajib, atau tidak optimal ya dalam mengerjakan yang wajib itu. Dengan hati yang tulus dan dengan penyesalan atas apa yang sudah dilakukan. Itulah yang dimaksud dengan taubat. Ya. Jadi orang itu tadinya ya mengerjakan yang dilarang Allah, mengerjakan dosa atau meninggalkan perintah Allah, kemudian timbul penyesalan, ya,
timbul dengan tekad hati yang tulus, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin memperbaiki dirinya biar menjadi manusia yang baik di masa-masa hayatnya sampai meninggal, maka tindakan orang semacam ini itulah yang dinamakan dengan taubat. Ya. Itulah yang dimaksud dengan taubat itu. Nah, kenapa kita ini kok perlu tobat? Karena perlu diketahui bahwa kita ini berada di antara dua makhluk Allah. Siapa yang dimaksud dua makhluk Allah itu? Yang pertama, kita ini berada di antara malaikat. Yang kedua, kita ini di antara makhluk Allah yang namanya binatang. Untuk kita itu bisa menjadi malaikat, kita itu nggak mudah. Kenapa kita nggak mudah untuk bisa menjadi malaikat? Yang karakter malaikat itu taat tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala potensi yang namanya nafsu. Salah satu karakter nafsu itu adalah nggak mau kerja berat. Nggak mau, ya, nafsu itu karakternya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang abot, yang berat. Maunya, ya, nafsu itu adalah rileks, santai. Coba nafsu itu diajak kerja berat, nggak akan mau. Diajak sholat, nggak akan mau. Diajak kegiatan seperti ini, nggak akan mau. Kenapa? Karena karakter, salah satu ciri atau karakter nafsu itu memang nggak mau diajak kerja-kerja berat itu. Jam 3 kok disuruh bangun nggak mau, berat. Kok disuruh tilawah, baca Quran, berat. Kok disuruh puasa Ramadan, berat. Disuruh sholat jamaah, berat. Ya. Disuruh Senin Kemis puasa, berat. Nah, kok ada manusia itu, ya, ringan membaca Quran, ringan puasa Senin Kemis, ringan sholat 5 waktu, bahkan ringan pergi ke masjid, ya, untuk sholat berjamaah, ringan tilawah, ringan puasa Senin Kemis, berarti manusia semacam ini adalah manusia yang hebat. Kalau dikatakan hebat, kenapa? Berarti manusia semacam ini benar-benar ia telah dapat menaklukkan nafsu dan hawa nafsunya. Bisa menaklukkan nafsunya. Dan untuk bisa menaklukkan nafsu itu bukan pekerjaan yang ringan, tapi itu pekerjaan yang berat. Karena ya maka manusia itu memang serba dilema. Mau jadi malaikat susah, berat. Tapi di sisi lain manusia itu berada di antara binatang yang suka mengumbar nafsu tadi. Nah, biar manusia itu tidak mengumbar nafsunya, maka manusia juga perlu perjuangan. Karena ya manusia ini, ya, berada di antara dua makhluk Allah itu. Manusia, hewan, binatang, dan malaikat. Nah, karena manusia itu berada di antara dua makhluk Allah, malaikat dan binatang,
Dan kecenderungan atau mayoritas manusia itu lebih dekat kepada binatang. Karenanya maka manusia itu tentu banyak berbuat dosa. Banyak mengikuti jejak binatang. Manusia itu banyak melakukan ya hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu banyak yang meninggalkan perintah-perintah Allah. Kalaulah manusia itu menjalankan perintah Allah, kadang-kadang perintah Allah yang dijalankan itu tidak dikerjakan secara optimal dan maksimal. Nah, karena kondisi manusia itu seperti itu, ya, maka manusia itu ya, perlu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu ya lebih cenderung ya, mengikuti jejak binatang daripada malaikat. Kalaulah mengikuti jejaknya malaikat, kadang-kadang manusia nggak optimal, nggak maksimal. Karenanya maka kita manusia ini perlu bertobat. Ya. Karena apa? Kita ini manusia itu pasti berbuat dosa. Kalau nggak berbuat dosa, manusia itu meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau manusia itu ya, nggak optimal dalam melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Karenanya maka ya manusia itu wajib ya perlu bertobat. Nah, agar tobat manusia itu ya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ya itu harus memenuhi beberapa hal. Apa yang harus dipenuhi ya biar taubat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama harus ikhlas. Bahwa dia benar-benar ingin bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin menjadi manusia yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Mau memperbaiki kehidupan yang lebih baik. Dan meninggalkan masa silam yang nggak karuan itu. Yang kedua, ya, biar tobat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu harus bertekad ya untuk melepaskan semua maksiat, semua dosa dari dirinya. Tidak cukup ya ada niatan yang ikhlas mau memperbaiki diri yang lebih baik di hari-hari yang akan datang sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ya ada tekad ya untuk melepas semua dosa-dosa ya, yang selama ini telah dikerjakan. Yang ketiga, ya, baru timbul penyesalan atas dosa yang telah dikerjakan, atas kewajiban yang telah ditinggalkan, atas kewajiban yang telah dikerjakan tapi tidak optimal. Maka sebenarnya inti dari tobat itu adalah penyesalan. Jadi kalau ada orang ya kita habis berbuat dosa, habis berbuat naudzubillah min dzalik yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan ya yang diwajibkan oleh Allah, kok timbul penyesalan. Maka sesungguhnya ya penyesalan semacam ini itu sudah bagian dari taubat.
Cuman penyesalan semacam ini ya itu belum cukup. Walaupun itu sudah bagian dari tobat. Sebelum orang itu mengikrarkan ya untuk melepaskan dirinya itu dari dosa-dosa yang selama dikerjakan itu. Nah, kalau orang itu sudah bertekad bulat untuk melepaskan ya semua dosa yang ada pada dirinya, kemudian timbul penyesalan semacam itu, itulah ya baru orang itu dikatakan tobat. Dan itu pun juga belum apa? Tekad ya. Seperti itu juga belum memenuhi persyaratan bahwa tobat seseorang itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang itu ya, tumbuh rasa tekad ya bahwa dia tidak akan lagi mengulangi dosa itu. Tidak cukup orang itu ya bertekad untuk melepaskan dirinya dari semua dosa. Kemudian nggak cukup orang tobat itu dengan menyesal, tapi harus diikuti dengan tekad bulat, ya, bahwa dia tidak akan mengulangi lagi. Dan yang kelima, ya, setelah bertekad bulat untuk tidak mengulangi ya, perbuatan dosa, maksiat, atau meninggalkan apa yang diwajibkan atau mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tapi tidak maksimal tadi. Kemudian tekad yang kelima adalah dia tidak akan terus-menerus melakukan dosa itu. Nah, kalau orang ya, seseorang ketika tobat itu kok memenuhi 5 kriteria tadi, 5 elemen tadi, pertama ikhlas, yang kedua ya ada kemauan bulat ya untuk melepaskan dirinya dari semua dosa yang selama ini dikerjakan. Kemudian timbul penyesalan ya. Kemudian timbul lagi tekad yang bulat tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang selama ini telah dikerjakan dan tidak akan terus-menerus mengerjakan dosa dan maksiat atau meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang ya itu ketika tobat kok memenuhi 5 kriteria tadi, maka insya Allah tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau tobat itu ya antara manusia dengan Allah. Tapi kalau tobatnya itu ya karena ada dosa atau ada sangkut paut hak Adam dengan Adam, maka ditambahkan satu lagi persyaratannya apa? Hak-hak Adam itu harus dikembalikan. Nah, ini yang repot ya. Jadi kalau kita pinjam uang ya, tobat cara kita tobat ya ketika kita bersalah dengan seseorang karena kita mungkin mengambil ya uang orang lain itu di samping 5 tadi ditambah 1 apa uang yang kita ambil itu dikembalikan. Tobat kita nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sudah memenuhi 5 kriteria tadi, 5 persyaratan tadi, 5 elemen tadi. Sebelum hak-hak manusia yang kita ambil itu kita kembalikan atau kita minta kerelaannya. Nah, ini yang berat ya. Tobat yang berat itu kalau sesama manusia, kalau terkait dengan hak Adam sesama Adam. Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kita mengembalikan ya hak-hak seperti itu. Cukup kita
taubat itu dengan niat yang ikhlas, ya, bertekad bulat untuk melucuti dosa-dosa kita itu dari diri kita, kemudian kita menyesal, kapok, baru kemudian terakhir bertekad bulat untuk tidak akan mengulang lagi melakukan dosa-dosa itu. Nah, agar kita ini, ya, atau manusia itu mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal yang bisa membantu orang itu mau bertobat. Ya. Apa hal yang bisa membantu orang itu mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala itu? Yang pertama adalah orang itu akan, ya, mau bertobat manakala seseorang itu menyadari bahwa betapa bahayanya dosa itu. Kalau setiap orang itu menyadari akan bahaya, akibat, efek dari dosa-dosa yang dilakukan, yang begitu mengerikan baik di dunia maupun di akhirat, maka orang yang sadar seperti itu, ya, akan tergugah hatinya untuk tobat. Kenapa orang itu tidak tergugah untuk bertobat? Karena orang itu belum sadar bahayanya dan akibat dari dosa-dosa yang selama ini dilakukan itu. Coba kalau setiap orang itu menyadari, ya, setiap dosa yang dilakukan itu akibatnya sangat begitu fatal baik dunia maupun akhirat, maka orang, ya, yang tumbuh kesadaran seperti itu akan mudah untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini harus apa? Selalu, ya, tumbuh kesadaran semacam ini bahwa setiap dosa yang kita kerjakan itu, ya, itu akan membahayakan diri kita, keluarga kita, ya, orang lain, masyarakat kita, tetangga kita. Tidak hanya di dunia, tapi juga nanti lebih-lebih di akhirat. Nah, kalau setiap orang itu punya kesadaran semacam itu, maka itu akan membantu orang itu untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, yang akan membantu seseorang untuk bertobat pada Allah, kalau orang itu hidupnya itu ikhlas. Jadi kalau orang itu hidupnya ikhlas, ya, semua orientasi hidupnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, orang yang ikhlas semacam ini, ya, itu akan dibantu, ya, untuk bisa bertobat, selalu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa semua orang itu akan mudah, ya, terpelosok dalam perbuatan dosa kecuali hanya orang ikhlas, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan, ya, keikhlasan orang itu akan selalu ingat dan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang kedua, ya, yang akan membantu, yang ketiga, ya, yang akan membantu seseorang itu bertobat pada Allah adalah mengingat kematian. Kalau setiap orang itu, ya, selalu ingat akan kematian, maka orang yang selalu ingat pada kematian itu, ya, akan tergugah terus untuk selalu bertobat dan tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi kita Muhammad SAW itu, ya, Masya Allah, beliau itu dosa-dosanya sudah dijamin oleh Allah untuk diampuni. Bahkan
Beliau sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Namun apa yang terjadi pada diri beliau? Beliau itu setiap hari, setiap malam tidak kurang bertobat pada Allah itu 100 kali, Masya Allah. Apa yang mendorong Nabi itu setiap hari, setiap malam selama 24 jam itu ya, bertobat 24 jam. Padahal beliau itu sudah jelas nggak punya dosa. Beliau itu jelas setelah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Tapi beliau ya, setiap hari setiap malam tidak kurang ya, bertobat pada Allah itu 100 kali. Apa yang menyebabkan beliau seperti itu? Tidak lain adalah beliau ya, itu selalu ingat akan kematian itu, bahwa hidup ini tidak untuk selamanya, bahwa hidup ini hanya sebentar, bahwa hidup ini ya di dunia ini hanya mampir, seperti orang bepergian di tengah jalan. Orang bepergian itu singgah transit. Nah, dia transit itu nggak akan selamanya. Hanya sejenak. Karena dia akan menuju ke tempat tujuan. Nah, ibarat kehidupan dunia itu seperti orang bepergian itu. Kita hidup di dunia ini, manusia hidup di dunia ini hanya tempat transit. Nggak akan lama orang hidup di dunia ini. Nah, kalau setiap orang itu ya menyadari akan hal ini, bahwa hidup itu tidak selamanya, hidup itu tidak abadi. Dia sudah ditunggu dengan kematian itu. Setiap orang itu pasti akan mati, maka kalau ada manusia itu selalu ingat akan kematian, akan hal seperti ini, maka orang semacam itu akan tergugah terus untuk selalu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu. Berikutnya ya, yang bisa jadi terus kenapa orang itu kok enggan nggak mau tobat pada Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya ya, orang tuh dosa jalan terus, maksiat jalan terus, ya. Kerakusannya terhadap dunia kok menjadi-jadi umpamanya. Orientasi hidupnya kok hanya dunia melulu. Apa yang menyebabkan orang seperti itu? Yang menyebabkan orang seperti itu karena orang itu tidak sadar, nggak ingat bahwa dirinya itu nanti akan mati itu. Makanya kalau bisa kematian itu harus ditaruh di kedua kelopak mata kita ini. Sehingga setiap kali kita itu mau berbuat dosa, kita ingat bahwa kita itu akan mati. Ketika kita meninggalkan ya sholat, naudzubillah mendalik, kita ingat bahwa kita ini akan apa? Mati. Sehingga kita nggak jadi meninggalkan sholat, ya kita nggak jadi berbuat dosa dan maksiat. Kalau ya kematian itu ditaruh di kelopak mata. Nah, kenapa orang itu ya seperti tadi saya sampaikan itu karena orang nggak ingat akan kematian ini. Maka ingat kematian itu membantu banget kita ini untuk atau seseorang itu untuk selalu tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang membantu kita ya atau seseorang itu tobat kalau orang itu ya hatinya itu merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Takut ya akan siksa kubur.
Coba di kuburan sendirian. Nggak ada teman, nggak ada apa. Kalau waktu dikubur kok disiksa oleh Allah lewat malaikat mungkar nangkir, Masya Allah. Makanya Utsman bin Affan itu ya pernah mengatakan, andai kata saya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka, bagi saya itu masih ringan daripada saya disiksa di kubur, katanya. Kenapa Utsman bin Affan bisa mengatakan seperti itu? Kalau saya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka, saya masih bisa melihat di kanan kiri, saya juga sama. Masih ada teman. Dan teman itu bisa saya lihat dengan kasat mata. Tapi kalau saya disiksa di kubur, siapa yang saya lihat? Kanan kiri hanya tanah. Itulah yang menjadi saya ngeri, kata Utsman bin Affan. Ketika saya disiksa di kuburan itu. Nggak ada teman, nggak ada apa. Makanya kalau orang itu ya hatinya selalu takut pada Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksa Allah, takut akan murka Allah, ya. Maka orang yang hatinya ya selalu merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala semacam ini ya, akan selalu ya, terdorong untuk taubat dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu ya hidupnya hanya berbuat dosa maksiat, mengejar dengan kesenangan dunianya, yang dicari hanya jabatan dan jabatan, yang didudukan dan kedudukan, yang dicari hanya harta dan harta. Karena orang ini hatinya tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu ya ngisi hati kita ini dengan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Biar kita ini terdorong untuk selalu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya, agar kita ini termotivasi ya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka caranya bagaimana? Caranya adalah kita selalu ingat dan ingat akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa rahmat Allah itu wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu ya meliputi segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Karenanya maka ya sebanyak apapun ya dosa manusia itu, kalau manusia itu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan pada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Allah akan memberikan pengampunan kepada orang itu. Coba dulu ya. Ada seseorang itu ya, anak muda membunuh 100 orang. Terus dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum dia tobat itu, dia baru membunuh 99 orang, anak muda ini, dia tersadarkan bahwa pekerjaan tukang jagal manusia macam ini itu ada pekerjaan yang nggak baik. Maka akhirnya tumbuh ya keinginan untuk bertobat. Akhirnya apa?
anak muda ini bertanya kepada cari orang alim. Ketemulah dia dengan singkat cerita seorang pendeta. Terus dia curhat pada pendeta itu, "Hai Pak Pendeta, saya selama hidup ini telah membunuh 99 orang. Fahalli taubatun. Apakah masih ada kesempatan bagiku untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawab pendeta kepada anak muda tadi? La laisa laka taubatun. Nah, kesempatan taubatmu sudah tertutup rapat-rapat. Karena apa? Dosamu dengan membunuh 99 orang itu sudah nggak lagi terhitung. Dan nggak bisa dikalkulasi, nggak bisa dihitung dengan kalkulator. Nggak muncul angkanya. Karena saking banyaknya dosamu. Akhirnya apa? Pendeta itu digenapkan menjadi 100. Dibunuh. Genap 100. Tapi anak muda ini hatinya masih meronta-ronta. Masa saya nggak punya apa? Kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri yang lebih baik. Akhirnya apa? Dia tanya seorang alim. Ketemulah Pak I. Dia curhat ya pada Pak Yai itu. Begitu Pak Yai mendengar curhatannya si anak muda ini, langsung Pak Yai bilang, walaka taubatun. Nah, kowe masih punya kesempatan untuk bertobat. Kalau kamu benar-benar ingin bertobat, sekarang tinggalkan kampungmu ini. Kamu pindah ke kampung lain. Katakan ya, anak muda ini berada di Pleret umpamanya ya. Sarannya Pak Yai tadi, kamu harus meninggalkan kampungmu Pleret ini. Kamu harus pindah ke Piungan umpamanya. Karena masyarakat Piungan itu adalah masyarakat santri. Kalau kamu tetap tinggal di Pleret ini, penyakit jagalmu akan kambuh. Nah, karena si anak muda ini benar-benar ingin bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena menyadari tadi selama hidupnya ya, apa yang dikerjakan itu adalah hal yang enggak benar. Akhirnya apa yang disarankan Pak Yai itu dia lakukan. Pindahlah dia dari Pleret ke Piungan. Apa yang terjadi, Masya Allah? Di tengah jalan, anak muda ini meninggal. Tapi yang menarik apa? Ketika anak muda ini meninggal di tengah jalan itu, dia bisa mendatangkan 2 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pada selama dia hidup itu belum pernah mengerjakan kebaikan apapun. Belum pernah orang ini, anak muda ini mengerjakan amal soleh. Yang dikerjakan ada dunia hitam tadi. Sebagai tukang jagal manusia membunuh 100 orang itu. Tapi begitu dia meninggal, dia bisa mendatangkan 2 malaikat tadi. Siapa malaikat yang datang? Yang mendatangi anak muda yang meninggal di tengah jalan ini, pertama adalah malaikat rahmat, yang kedua adalah malaikat adab. Kedua malaikat ini rebutan, ingin membawa ya masing-masing. Kata malaikat adab, anak muda ini akan saya bawa ke neraka. Oh jangan, kata malaikat rahmat. Udah tobat. Enggak. Dosanya udah nggak bisa dihitung. Akan saya akhirnya apa? 2 malaikat ini nggak ada kata putus. Allah ngutus seorang malaikat lagi, Masya Allah.
yang menjadi wasit penengah. Nah, kata malaikat yang ketiga yang sebagai wasit ini begini saja. Yuk sekarang diukur. Kira-kira anak muda ini ya jalan dari Pleret menuju ke Piungan ini lebih dekat ya, sampainya ini lebih dekat ke Piungan ataukah lebih dekat ke Pleret. Akhirnya diukur. Diambillah garis tengah ya. Jadi diambil garis tengah antara Pleret dan Piungan. Begitu diukur apa yang terjadi, Masya Allah. Ternyata anak muda ini sudah melewati 1 jengkal garis tengah itu. Berarti apa? Anak muda ini sudah lebih dekat ya di Piungan dan lebih jauh jaraknya dari Pleret. Karenanya maka yang dimenangkan malaikat rahmat. Nah, kalau malaikat rahmat yang menang, berarti anak muda ini dibawa ke surga, Masya Allah. Padahal anak muda ini belum pernah berbuat apa? Kebaikan. Belum pernah berbuat amal soleh sama sekali. Dia baru berniat untuk tobat. Tapi apa yang terjadi? Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih apa? Luas itu. Sehingga dosa-dosa anak muda itu diampuni, dilebur oleh Allah semuanya. Yang akhirnya dia dimasukkan Allah ke dalam surganya. Makanya ya, agar kita ini apa? Terbantu untuk selalu tobat pada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu ingat akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya, yang bisa membantu kita agar kita atau manusia ini selalu bertobat dan tobat pada Allah Subhanahu wa taala adalah manusia ya. Itu harus selalu ingat akan kenikmatan ya besok pada hari kiamat itu. Bahwa kenikmatan yang ada di hari kiamat itu sifatnya adalah abadi, kekal. Sementara yang namanya kenikmatan dunia itu, kesenangan dunia itu hanya semu. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Illa mataun qalil. Tidaklah kehidupan dunia itu, kata Allah, kecuali ya kesenangan yang sifatnya semu, kesenangan yang sifatnya sebentar, tidak lama. Tidak ada di dunia ini yang abadi. Apa yang abadi? Wa ma indan nas yang fat wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi manusia itu yang fat, nggak ada yang abadi. Tapi apa yang ada di sisi Allah besok pada hari kiamat itu baq, akan kekal. Nah, apabila setiap orang itu selalu ingat bahwa nikmat ya, besok pada hari kiamat, kenikmatan yang ada di hari kiamat besok itu bersifat kekal abadi, bukan semu seperti di dunia ini, maka manusia yang selalu ingat kenikmatan ya, yang kekal abadi di akhirat semacam itu akan memotivasi orang itu selalu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu ya nggak mau tobat-tobat? Karena nggak selalu ingat. Dikiranya kesenangan dunia itu sifatnya abadi. Dikiranya kenikmatan dunia itu sifatnya abadi. Itu yang membuat manusia itu nggak tobat itu. Manusia nggak pernah ingat bahwa kenikmatan akhirat, ya besok hari kiamat itu yang abadi, itu yang kekal. Khalidina fiha abadan itu.
Bagi orang yang ya selalu ingat bahwa kenikmatan akhirat itu kekal abadi, maka orang yang selalu ingat seperti itu pasti hidupnya akan selalu apa? Ingin kembali dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin bertobat dan tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, agar orang itu ya terbantu untuk selalu bertobat pada Allah, hendaknya orang itu rajin menjalankan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih sholat 5 waktu. Setiap kali orang itu ya mengerjakan sholat 5 waktu, ya orang itu akan termotivasi untuk selalu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya, agar kita ini termotivasi untuk tobat, apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Biasakan kita ini membaca Quran. Biasakan kita ini ya zikir. Dengan kita biasa baca Quran, orang kita ini biasa zikir ya, maka insya Allah kita itu akan termotivasi untuk tobat dan tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga agar kita termotivasi ya untuk selalu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ini ya membaca kisah-kisah orang-orang yang bertobat. Ya. Jadi kisah-kisah orang-orang yang bertobat itu hendaknya selalu kita apa? Baca biar kita termotivasi untuk tobat. Dan yang terakhir, biar kita ini termotivasi untuk selalu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertemanlah kita dengan orang-orang soleh. Ya. Jadi bertemanlah kita dengan orang-orang yang baik. Kalau kita selalu berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ya, maka insya Allah ya kita akan apa? Termotivasi untuk bertobat. Nah, kalau kita itu benar-benar bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa manfaat yang akan kita dapatkan kalau kita tobat pada Allah Subhanahu wa taala itu? Manfaat kalau kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala yang akan kita dapatkan, yang kita rasakan, yang pertama adalah ridhallah wa hubbuhu. Kita ini akan diridhai oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang bersuci. Dengan kita ini selalu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kita itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Dan apabila kita ini sudah ya menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ya apa yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mencintai kita ya pasti akan diberikan. Apa yang kita mohon ya pasti akan diberikan kepada kita. Manakala kita ini menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita itu termasuk bagian orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah biasakan ya, gemarilah kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaat yang akan kita rasakan apabila kita bertobat pada Allah itu adalah rasa stres ya, galau ya. Itu akan hilang. Bahkan ya hati kita ini akan encer. Tidak hanya kegalauan, stres ya dari hati kita ini itu hilang karena tapi hati kita itu akan menjadi lembut. Perlu diketahui Bapak Ibu ya bahwa dosa maksiat ya itu bisa menyebabkan hati itu keras. Bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun, kata Allah. Hati manusia itu akan menjadi ron,
Apa ron itu? Ron itu tertutup, kata Imam Ghazali itu ya. Hati itu akan tertutup dengan kabut yang gelap gulita. Sehingga hati yang tadinya putih tidak kelihatan lagi putihnya. Karena sudah ditutupi oleh kabut, oleh debu. Sehingga warnanya hitam. Nah, apa yang menjadi kabut hitam yang menutupi hati itu? Yang menjadi kabut yang dimaksud adalah dosa dan maksiat. Kalau manusia itu dosanya banyak, maksiatnya jalan terus, ya, apalagi perintah-perintah Allah tinggalkan, maka hatinya ini, kata Al-Ghazali, orang ini, ya, itu akan penuh dengan kabut hitam. Nah, kalau hati itu sudah seperti itu, itulah kata Al-Ghazali, namanya hati yang ron. Apa ron itu? Dia terbalik, tertutup. Sehingga kalau hati itu sudah ron seperti itu, kata Al-Ghazali, maka yang dilihat oleh hati itu adalah kebalikan. Sesuatu yang warna putih dilihat hitam. Kebenaran dilihat oleh hati yang ron seperti itu, ya, sebagai kebatilan. Kebatilan, ya, dilihat sebagai kebenaran. Sesuatu yang ma'ruf dilihat kemungkaran. Sesuatu yang mungkar dilihat sesuatu yang ma'ruf. Ini kalau hati itu sudah apa? Terbalik. Naudzubillah min dzalik. Kata Al-Ghazali. Nah, biar debu-debu tadi itu bisa hilang. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan tobat itu. Karena dengan begitu orang itu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hati orang itu akan apa? Bersih. Maka kenapa kita kok perlu tobat, perlu membersihkan diri kita? Karena diri kita ini banyak kotoran, banyak penyakit, banyak dosa, banyak maksiat. Maka perlu kita bersihkan. Bagaimana cara kita membersihkannya? Dengan kita tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, apa manfaat yang akan dirasakan kalau kita ini apa? Tobat itu, kedudukan kita atau orang-orang bertobat itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Coba dulu ada, ya, Mazin itu. Dia tobat, ya, dari berbuat zina. Diece dia, dilecehkan oleh teman-temannya itu. Nabi marah. Kebaikan penduduk Medina itu, ya, kalau dikumpulkan menjadi satu, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebaikan, ya, seorang Mazin itu. Padahal dia baru saja apa? Tobat dari perbuatan zina itu. Itu apa artinya? Artinya, Masya Allah, betapa tingginya, ya, kedudukan orang yang bertobat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tuh sampai gembira kalau ada hambanya itu yang apa? Mau bertobat itu. Kegembiraan Subhanahu wa taala, ya. Kalau melihat hambanya yang mau bertobat itu melebihi kegembiraan seseorang yang kehilangan kendaraannya, tiba-tiba kendaraannya itu ditemukan. Coba kalau kita, ya,
dipusingkan dengan kehilangan barang. Wes pusing. Tiba-tiba barang yang kita cari, yang hilang, yang kita cari tadi, ketemu. Kayak apa gembiranya? Puas. Tapi apa kata Nabi? Kegembiraan orang itu masih jauh lebih gembira Allah ketika melihat hambanya yang bertobat daripada orang yang kehilangan barangnya. Dia sudah sampai putus asa, tiba-tiba barangnya hilang itu. Masya Allah. Makanya ya, mari kita apa? Selalu bertobat biar apa? Kedudukan kita ini selalu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, apa manfaat ya yang akan kita rasakan apabila kita tobat pada Allah Subhanahu? Hati kita ini akan dikinclongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ya bekas-bekas dosa itu. Tadi sudah kita sampaikan ya. Bahwa dengan orang itu berbuat dosa, itu berarti orang itu telah mengabuti ya hatinya itu. Ghazali hati itu ya diibaratkan seperti kaca itu. Nah, kalau kaca itu banyak debunya, maka ketika kaca itu ya disorot dengan senter, dengan lampu, maka nggak akan kelihatan cahayanya. Karena apa? Tertutup dengan debu. Begitu juga kalau hati itu, ya orang tuh banyak berbuat dosa, maka dosa yang dikerjakan oleh manusia itu akan menutup hatinya ini. Sehingga hati itu sudah nggak ada lagi cahayanya. Maka itu tadi Imam Ghazali bilang rona ala ulubi makanu yaksibun. Dan hati yang seperti itu, ya itulah hati yang keras itu. Makanya dengan kita bertobat itu, ya, otomatis kita ini apa? Mengkinclongkan hati kita itu. Nah, kalau hati kita ini kinclong, Masya Allah, kita akan memiliki ketajaman hati, kepekaan hati. Melihat sesuatu itu akan kita lihat dengan ceto welo-welo. Kalau apik akan kita lihat apik, elek kita lihat elek. Bahkan kita akan bisa melihat orang ini apik atau tidak kalau hati kita itu kinclong. Makanya kita ini ya perlu membersihkan apa? Hati kita itu. Bagaimana biar hati kita itu kinclong kata Al-Ghazali? Hati itu harus dipenuhi dengan ketakwaan. Di antaranya dengan taubat ini tadi. Yang kedua, hati itu harus dibersihkan dari sifat-sifat yang tercela. Akhlak-akhlak yang apa? Nggak bagus. Nah, kalau hati itu ya diisi dengan takwa, dengan taubat, dibersihkan dari sifat-sifat yang tercela, akhlak-akhlak yang nggak baik, maka hati itu akan menjadi kinclong, menjadi bersih. Nah, kalau hati itu bersih, Masya Allah, melihat sesuatu itu akan dengan ceto welo. Abang ya dilihatnya abang, ya putih ya dilihatnya putih, nggak akan abu-abu. Nah itu ya. Kemudian berikutnya apa manfaat kalau kita taubat itu? Kita akan mendapatkan keberkahan ya dari Allah, baik yang datang dari langit maupun dari bumi ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatakna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh.
andai kata penduduk ya suatu negeri itu beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka kan kami bukakan ya kata Allah berkah-berkah dari langit dan bumi itu. Berikutnya ya, kalau kita tobat, manfaat yang akan kita rasakan adalah tentu ya kejelekan-kejelekan kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan itu. Terus yang berikutnya, kalau kita taubat, apa manfaat yang akan dirasakan oleh kita ini? Tentu ya, taubat itu adalah cara yang ditempuh oleh orang-orang yang atau ya taubat itu adalah jalan ya menuju ke surga. Makanya kalau kita taubat ya itu berarti kita ini telah membuat jalan ya menuju ke surga. Dan manfaat terakhir yang akan kita rasakan kalau kita bertobat, insya Allah kita akan menjadi manusia yang beruntung dunia dan akhirat. Kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Nah, itulah ya Bapak Ibu ya beberapa hal yang terkait dengan masalah taubat ya yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Karena itu ya apabila kita ingin membersihkan diri kita, membersihkan hati kita ya dari segala dosa, dari segala maksiat ya, dari segala hal yang enggak baik, maka salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk membersihkan semuanya itu adalah dengan kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus, yang disertai dengan penyesalan atas segala dosa, ya, larangan dan kemaksiatan yang selama hidup ini dilakukan. Mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan pada malam ini ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Mas Andi yang telah memberikan waktu kepada kami ya dan semuanya lewat Mas Andi, kami hanya bisa mengucapkan jazakumullah ahsanal jazaa. Hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Kami sampaikan untuk Ustaz Juzali Mukri yang telah menyampaikan tauhid pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, mungkin apabila dari bapak-bapak atau ibu-ibu atau mungkin dari kader Pratama dan Muda PKS DPC Piungan ada yang mau ditanyakan, kami beri waktu sampai 5 menit ke depan. Monggo kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan. Adakah yang mau bertanya? Kalau tidak ada, maka kita akhiri mabit online sesi pertama ini. Untuk selanjutnya, mabit online pada malam hari ini akan dilanjutkan menurut kelompok upah masing-masing. Ya, nanti tugas-tugasnya bisa dilihat dari masing-masing kelompok upah. Selanjutnya, marilah kita tutup kajian mabit online pada malam hari ini dengan membaca doa penutup majelis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya selaku MC, mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan dalam membawa acara pada malam hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allah Oke, pamit. wabarakatuh. Oke,